Tema kita adalah perempuan tangguh ya di era VUCA. Apa sih sebetulnya sih era VUCA itu? Ini adalah akronim ya atau singkatan ya. Yang pertama V ya, itu adalah volatility. Artinya perubahan yang sangat cepat terjadi. U adalah uncertainty atau ketidakpastian. C yaitu complexity adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kemudian A, ambiguity ya, ambigu ya, itu serba nggak jelas ya, bias. Nah, ibu-ibu, hal ini ternyata yang saat ini ada di sekitar kita. Di masa pandemi itu kita dilatih ya, dipaksa ya. Kalau seperti apa namanya karet begitu ya, kita itu harus meregang ya, meregang sekekuat-kuatnya begitu. Untuk apa sih? Untuk apa ibu-ibu? Selama pandemi itu kita dituntut, kita dilatih apa kira-kira yang ibu-ibu alami? Mungkin ada yang boleh mau menjawab. Kita dilatih untuk apa nih selama pandemi? Bisa bertahan hidup. Bisa bertahan hidup. Oke, Bu Seti, terima kasih. Ada ibu-ibu yang lain yang mungkin mau menjawab. Kita semua mengalami ya hal yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan seperti itu. Oke, next Bu. Nah, apa toh VUCA itu Bu Vera ya kan? Awalnya saya membaca ya, saya mempelajari tentang VUCA ini sebetulnya di tahun 89, tahun 90-an. eh, VUCA ini ya atau istilah VUCA ini dicanangkan ya atau digembar-gemborkan atau diajarkan begitu ya oleh seorang konsultan konsultan untuk bisnis ya di bidang usaha, dan dia juga adalah konsultan di bidang leadership gitu ya. Namanya Warren Bennis ya. Beliau ini adalah pengusaha dan fokus di dalam sebagai konsultan leadership kepemimpinan. Nah, kemudian di Amerika sendiri ya, VUCA ini digunakan oleh army ya atau oleh angkatan bersenjata di Amerika ketika itu saat perang Teluk ya, perang Teluk. Kemudian kita juga tahu ya pada waktu itu ada situasi politik yang tidak menentu di masa itu ya. Kalau ibu-ibu masih mengingat ya ada keruntuhan Uni Soviet. Nah, VUCA ini dilatihkan ya untuk army atau untuk TNI ya kalau di Indonesia, untuk angkatan bersenjata di Amerika. Nah, di masa itu menggambarkan sesuatu yang penuh ketidakjelasan, tidak berarah, situasi yang cenderung berubah-ubah dengan sangat cepat yang berasal dari sebab dan akibat yang nggak jelas, yang mana situasinya itu sangat ironis. Nah, situasi ini atau era VUCA ini persis sekali ketika kita mengalami pandemi. Ya, next Bu, di mana di mana di era pandemi itu kita tadi harus bertahan hidup dengan perubahan-perubahan yang bahkan nggak hanya 180 derajat tetapi 360 derajat. Seiring dengan laju perubahan yang terus berkembang, apalagi dengan masa pandemi, kemudian teknologi yang semakin berkembang, kita ini sebagai perempuan, sebagai ibu ya, orang tua, mama, bunda, mami, sebagai istri, sebagai pendamping suami, ya apalagi saya juga tahu bahwa banyak dari ibu-ibu yang mengikuti komunitas Women Movement ini adalah sebagai pendamping dari suami-suami yang gembala ya, yang bapak pendeta ya, kemudian mungkin ada juga yang sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang nenek, pegawai, karyawan, bahkan pendidik seperti saya atau bagian dari komunitas itu kita itu sebetulnya nggak memiliki pengalaman hidup di dunia yang seperti sekarang ini. Betul Ibu-Ibu? Kalau bahasa Jawa itu mak jegagi, ya kan? Mak bedunduk seperti itu. Ya, mak bedunduk loh.
kok ada ya, kok kita tuh ngalami toh hal seperti ini yang sama sekali unpredictable, yang nggak pernah kita bayangkan bahwa akhirnya ya pertemuan women movement ya kan, yang sebelumnya per kota begitu ya atau per provinsi begitu dipusatkan di mana bisa onset, kita bisa ketemu ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, cipika-cipiki, pelukan-pelukan, tetapi kemudian kita dibatasi oleh pandemi, dibatasi oleh hal-hal yang nggak bisa ketemu secara onset, tetapi banyak hal yang perlu kita syukuri. Kita bisa ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia, bahkan ya yang dari Surabaya, Jakarta, Bali, Lombok, Bengkulu, bahkan ini ada Bu Helen, kemudian dari Jogja, dari mana-mana, bahkan dari Papua, kita bisa ketemu melalui online. Nah, tanpa kita sadari, VUCA ini menghasilkan disruption ya, atau disrupsi atau apa, kekacau balauan ya kan, wah kacau balau awal-awal ya kan, yang biasanya mungkin kita tuh hidup kita tuh serudak-seruduk ya kan. Kalau pulang gitu mungkin cuman cuci tangan, cuci kaki langsung tidur ya bahkan, atau mungkin kadang kalau saking capeknya kita langsung tidur ya, meletakkan badan kita ke tempat tidur. Tetapi ketika pandemi kita nggak bisa ya, ada tataran-tataran tertentu, ada aturan-aturan main ya, ada kemudian setiap keluarga itu menentukan kebijakan-kebijakan. Saat masuk rumah begitu kan ya harus disemprot, saat masuk rumah plastiknya harus dibuka misalkan seperti itu. Nah, kekacauan yang secara teknis ini mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup manusia. Betul atau tidak, Ibu-ibu? Coba Ibu-ibu renungkan. Ya, kita itu pola pikir kita. Bahkan terjadi banyak pergeseran ya. Kalau di dunia pendidikan, seperti saya, Bu Julia, itu ya, pendidikan itu saat ini itu pergeseran karakter pada anak-anak, pergeseran perilaku pada anak-anak. Mereka selama 2 tahun itu mereka nyaman sendiri di kamar, melihat temennya hanya melalui layar komputer, layar laptop, ya, layar HP gitu kan. Kemudian mereka balik lagi dari yang tadi mak bedunduk tadi kaget dengan masa pandemi, balik lagi nih mak jegaki ya, mak beduduk kaget ya kan dengan masa apa setelah pandemi, yang pertamanya dulu enak ya kan, kalau gurunya nerangkan tidur begitu kan, atau kita bisa mendengar materi, kita bisa ikut seminar sambil leyeh-leyeh sambil tiduran gitu kan. Sekarang harus onsite ya kan, harus dandan lagi, harus harus melakukan banyak hal lagi. Nah, kekacauan secara teknis ini selain mempengaruhi pola hidup manusia, ternyata semua komponen kehidupan itu tidak lagi bisa terus berada di zona nyaman. Betul? Kalau sebelum pandemi kita nyaman dengan sesuatu, pandemi kita nggak nyaman, tapi kemudian akhirnya kita jadi nyaman ya. Banyak anak-anak yang akhirnya jadi remaja jompo ya. Kenapa remaja jompo? Ini istilah untuk anak-anak sekarang. Karena apa? Loh, wong anak-anak nggak pernah olahraga ya kan, mereka cuma santai konde pegang HP ya, yang capek hanya tangan yang mungkin, sementara kakinya nggak pernah dipakai, nggak pernah digunakan gitu. Begitu sekarang mereka harus berolahraga, mereka harus menghadapi hal-hal yang onsite, akhirnya mereka kaget dan ini menjadi apa, nggak nyaman lagi begitu. Oke, next. Nah, ibu-ibu, hal ini ya bisa kita lihat jelas ya, di era VUCA ini munculnya berbagai jenis lapangan pekerjaan yang baru ya, yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Kalau anak-anak, cucu ya kan, cucu ibu-ibu semua kalau ditanya ya, pengen jadi apa sekarang gitu. Pernah nggak dulu itu kalau kita kan pengen jadi dokter, insinyur, pendeta gitu ya, pengen jadi istri pendeta gitu. Ada nggak ya yang cita-citanya dari kecil pengen jadi istri pendeta ya? Itu Bu Evi mungkin ya. Oh pendeta ya Bu, oh, udah dari kecil ya. Nah, sekarang itu anak-anak kita kalau ditanya apa? Saya pengen jadi social media manager. Saya pengen jadi UX designer. Saya pengen jadi content creator. Saya pengen jadi SEO spesialis. Saya pengen jadi data scientist. Nah, ibu-ibu mafum nggak ini dengan jenis-jenis pekerjaan baru ini?
Ada yang tahu nih SMM nih, Social Media Manager itu pekerjaannya apa? Ada yang tahu mungkin yang bisa apa namanya berbagi dengan kami semua, konten kreator gitu, SEO spesialis gitu, atau data scientist gitu. Pernah nggak dengar? Nah, supaya kita nggak jadi nggak gaptek ya ibu-ibu, makanya sore hari ini yuk kita sama-sama juga belajar. Social media manager itu adalah yang memanage ya bagaimana sosial media itu menjadi bagus. Sosial media itu seperti ini. Kalau misalkan kayak artis-artis ya kan, Yuni Sara gitu atau Krisdayanti, atau sekarang yang lagi booming itu siapa? Ibu-ibu Bu Lina, Bu Sri Lina Simorangkir. Siapa Bu? Artis yang lagi ngetren sekarang misalkan siapa? Siapa ya Bu ya? Kok saya kurang tahu. Yang saya tahu Ibu berita ini, berita berita. Oh banjir. aduh, Ibu taunya oh banjir ya di mana-mana ya. Bu Evi Ya, siapa Bu Evi? Jessica Mila, Siapa Bu? Jessica Mila. Oh Itu ya, oh yang baru kali itu ini menikah heboh. dengan Kawin sama oh, Kan Yakub. yang baru heboh nikah kan, Bu? dengan Yang heboh Kawin kan? dengan sama Yakub ponakannya siapa ya? Hasibuan. Dengan Yakob. Iya Bu Yunita, Presiden. baik. Jessica Mila. Nah, Si Kamil. pernah lihat Instagramnya Jessica Mila nggak? Opung Hombing pernah pernah buka Instagram nggak Opung? Nanti diajarin ya Opung, minta sama cucunya ya. Ibu-ibu kalau yang punya Instagram pasti mafum ya, pasti sering ya. Jessica Mila misalkan, atau artis dari mana nih? Korea ya, siapa ya? Pak Jongkook apa siapa gitu. Biasanya Jisoo, Bu. itu Jisoo. oh iya Jisoo yang gini ya. Ya Jisoo, oke. Nah, di media sosial artis-artis itu coba deh kita lihat itu tampilannya itu bagus-bagus. Nah, ternyata ada tim ya, ada orang-orang di balik media sosial dari artis-artis. Loh, ibu-ibu pernah sering pasti ya buka TikTok sehari berapa lama? Yo di sini yang buka TikTok. Oh, saya juga seneng kok buka TikTok kok. Bu Anggriani buka TikTok nggak? Ya, berapa jam, Bu? Saya enggak pernah ngitung kok, Bu Vera. Bu Nggak Nurma, lama, Bu. enggak lama. Waduh, bagus itu kalau enggak lama. Bu Nurma Pongo berapa pernah buka TikTok, Bu? Berapa lama, Bu? Eh, Bentar Bu, lihat ada yang bikin ketawa-ketawa aja. Oke, nah biasanya seneng ya yang bikin ketawa-ketawa ya. Ya, Kalau sekarang itu yang lagi viral itu si Bima ya. Bima itu di TikTok itu dia Lampu. komentarnya itu luar biasa ya. Nanti coba ibu-ibu lihat ya, ada Sama pro dan lampu. kontra Ya. di situ. Nah, TikToker ya atau yang artis-artis itu di media sosial itu mereka tampilannya sudah bagus. Mereka kontennya itu bisa apa? Mengundang tawa tadi. Nah, tidak sekedar mengundang tawa. Mungkin ada TikToker-TikToker yang mereka eh, delalah ya bahasa Jawanya itu atau kebetulan ya mereka kontennya itu menyiapkan konten itu yang lucu dengan bagus tapi mereka nggak punya tim tapi mereka bisa punya follower yang banyak itu ada tetapi ketika kemudian mereka melihat followernya mulai banyak mereka punya tim ternyata ibu-ibu di belakangnya. Nah ini ada tim ya, tim itu ada manajernya ya, kemudian ada juga konten kreatornya yang menyiapkan kreasi ya, yang mengcreate ya konten-konten di dalam media sosial supaya kita ini apa namanya yang melihat ya pemirsa ini menjadi senang, terhibur ya. Nah, di zaman dulu, zaman saya kecil, zaman kita kecil itu kan nggak ada kan ya yang seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu-ibu minta maaf ya kalau di sini agak agak kemudian kita sering pakai Shopee, ya, kita sering pakai Gojek. Nah, itu ada SEO spesialisnya ya, yang apa? Yang menata antar muka ya, yang menata UX desainernya ada, yang menata supaya kalau kita buka aplikasi Gojek, Grab
atau Shopee, itu kita lihat, wah kok enak ya, kita udah langsung bisa ngeklik tombol-tombolnya. Nah, di balik itu tidak semudah ketika kita ngeklik, tetapi itu tuh dikemas ya, mereka dibuat ya supaya kita itu mudah ya, kita ketika menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Zaman dulu nggak ada seperti ini. Tapi sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka mungkin nanti ke depannya ada banyak lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang kita nggak ngerti apa. Ya, nah munculnya bisnis-bisnis berbasis digital ini seperti Shopee, Gojek, Grab, ya dan lain-lain ini menjadi pertanda bahwa VUCA ini telah mendominasi kehidupan kita. Oke, next. Kita akan bahas satu-satu ya Ibu-ibu, bagaimana toh kita menjalaninya ya. Era VUCA ini apakah kemudian kita akan aku tak tenang-tenang aja gitu ya. Ada era apa sih nggak ngerti Bu Vera. Udah nggak apa-apa, aku menjalani hidupku aja seperti apa adanya ya. Tetapi ternyata di sekitar kita ini perubahan sangat besar itu sudah terjadi. Oke, next. Nah, kita mau bahas yang pertama adalah volatility ya, volatility atau volatilitas ya. Apa tuh volatilitas itu? Next. Yang pertama ya, tadi yang saya sebutkan ya, dunia yang penuh gejolak. Nah, caranya kita untuk beradaptasi dengan pergejolakan ini ya, kalau kita tuh sebagai umat Tuhan kita sering mengalami pergumulan ya. Nah, ini sama. Volatility itu adalah dunia yang bergejolak ya. Nah, kita harus bisa fleksibel Ibu-ibu. Bahasa saya itu bisa dilipat-lipat loh, kayak kursi kayak itu bisa dilipat-lipat. Kita jangan menjadi orang yang kaku. Ya, kita harus apa? Mengasah kemampuan kita melihat lagi bahwa oh dunia sudah berubah sedemikian rupa. Kalau tadi salah satunya adalah pertanda apa? Banyaknya pekerjaan-pekerjaan ya yang sekarang sudah bisa dilakukan dari rumah ya. Kalau suami saya itu bekerja di perbankan, itu sekarang sudah mulai jadi dibentuk seperti apa ya, kantor-kantor itu tuh sudah bisa di mana-mana begitu. Jadi bisa dikerjakan juga di rumah, ke kantor bisa, tetapi ada satu tempat begitu. Jadi kalau misalkan dengan nasabah, misalkan bagian kredit, kalau nasabahnya jauh begitu kan ya, kantor cabangnya di Jakarta, ternyata nasabah kreditnya ada di Bali, begitu nggak harus ke Jakarta, tapi bisa ketemu di online atau bisa ketemu di tengah-tengah ya. Jadi bekerja itu bisa dilakukan dari mana-mana. Bahkan anak-anak muda sekarang itu bekerja lewat kafe ya, di rumah. Mungkin ada yang nggak pernah keluar rumah, ternyata di dalam itu bekerja. Nah, kita harus fleksibel, kita harus memahami dan mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Next. Nah, Ibu-ibu, ketika kita menjadi seorang yang fleksibel dan tidak kaku, artinya kita sudah bisa nih mengikuti ya pergejolakan saat ini yang terjadi di masa ini. Ya, sebetulnya sulit, bisa dikatakan sulit. Tetapi ketika kita mau fleksibel tadi, kita mau bisa dilipat-lipat ya, situasi kondisi seperti apa kita bisa ngikuti ya. Jangan mempertahankan pendirian ya, dan konsep lama. Konsep lama itu sudah sekarang itu sudah banyak ditinggalkan ya kan. Sekarang coba di dompetnya ibu-ibu itu kartu B yang banyak atau uang yang banyak. Nah, itu juga pertanda kan ya, dunia ini sudah berubah. Biasanya nggak apa-apa lah sekarang nggak bawa uang, karena bisa apa? Bisa tap cash, ya kan? Kemudian bisa pakai kartu, atau hanya bawa HP aja. Di situ aplikasi pembayaran itu sudah ada semua. Ketika kita belanja di mall, kita belanja dimanapun, itu udah ada langsung ya. Udah tinggal apa? Tinggal ditempelin aja ya, tinggal barcode-nya di-scan ya, scan barcode ya. Pasti kalau ke mall kan mesti nanya. Sekarang di pasar-pasar tradisional mungkin ya ke depan juga akan ada seperti itu. Penjual-penjual itu ya, mbok-mbok gendong itu saya bayangkan ya, mungkin bisa jadi dia menggendong belanjaan, tetapi ternyata dia bawa
bawa apa namanya, bawa alat ya untuk apa, bisa tap cash, bisa scan barcode seperti itu. Nah, menjadi fleksibel ya. Oke, next. Yang kedua adalah uncertainty ya, atau apa ini? Next ya, dari ketidakpastian itu ya, seringkali kita memang takut ya, kita takut karena nggak pasti ya. Kemudian biasanya kita melawan. Saya pengennya nggak seperti ini. Saya pengennya itu dunia seperti yang dulu. Masih bisa, nggak usah online ya. Nggak usah pakai apa sih, HP pakai kode-kode apa. Aduh, aku udah nggak bisa kayak gini ya. Tetapi kita harus melalui semua ini ya. Next. Cara yang paling memungkinkan adalah menghadapi uncertainty ini adalah understanding ya, atau memahami apa sih yang terjadi di dunia ini ya kan, apa sih sebetulnya ya, kenapa sih harus terjadi. Nah, kenapa teknologi itu berkembang sedemikian pesat? Ya memang waktunya ibu-ibu ya, pandemi ini juga menjadi satu alasan mengapa teknologi ini berkembang dengan pesat. Nah, jadikan teknologi ini sebuah sarana ya, yang membantu untuk menambah wawasan dan pikiran kita terbuka. Bukan kemudian teknologi ini semakin menjauhkan kita ya dari komunitas kita. Ya udahlah, biarin aja komunitasku pakai HP misalkan seperti itu ya. Tetapi aku nggak mau lah. Aku masih konvensional seperti itu. Nggak bisa ibu-ibu. Kita harus terbuka ya. Ada sebuah buku yang pernah saya baca, itu judulnya Kalau Tidak Mau Berubah, Maka Kita Jadi Punah. Sekarang pilihan kita. Kita mau punah atau kita mau berubah ya. Next. Kemudian yang kedua, di dalam lingkungan kerja ya yang kompleks saat ini, nah ini ibu-ibu, kita itu mengikuti women movement ini termasuknya itu kita memahami. Ya kenapa sih mengikuti women movement kok kita jadi memahami? Karena apa? Karena kita punya komunitas pembelajar. Ya, kalau kami sebagai seorang pendidik, kami dituntut untuk terus belajar. Karena apa? Karena anak-anak didik kami ya, murid-murid sekarang ini tuh pembelajar yang sangat cepat begitu ya. Kadang-kadang mereka itu sudah cari dulu apa namanya di internet begitu ya. Mereka sudah mempelajari dulu di internet, tetapi kita ini kadang-kadang yang terlambat. Ada teman-teman saya yang kalau ikut seminar begitu, apalagi seminar onsite, dia nggak mau. Aku malas ikut seminar onsite begitu. Kalau ditanya kenapa gitu, dia bilang, aku lebih suka mempelajari sendiri karena aku bisa belajar melalui dunia maya ya, melalui internet, melalui apa namanya teknologi sekarang itu. Nah, ibu-ibu kan juga bisa mau masak apa sekarang. Kalau yang lagi viral di TikTok ya, misalkan bikin sambal bawang ya, bikin sambal bawang yang enak dan mudah. Ibu-ibu langsung lihat TikTok ya, diketik aja sambal bawang yang enak dan mudah. Itu banyak kontennya di TikTok ya. Membuat sayur lodeh ya tanpa garam misalkan. Di situ di TikTok ada semua ya, di Instagram ada semua, di YouTube ada semua. Nah, kita dengan komunitas pembelajaran seperti ini saling belajar akan meningkatkan kesadaran kita tentang apa sih, tentang sesuatu yang jadi tren. Trennya sekarang itu apa ya? Trennya anak-anak itu apa? Nah, kalau kita sebagai ibu gembala gitu kan, kita menggembalakan sebuah gereja atau kita sebagai istri mendampingi suami kita yang pendeta, itu kan kita ada apa namanya ibadah-ibadah ya, atau apa namanya fokus pada perempuan, fokus pada pria, fokus pada anak-anak, fokus pada
sekolah minggu ya, ada divisi khusus. Nah, kita harus tahu juga loh ibu-ibu, trennya remaja sekarang itu seperti apa, trennya anak-anak sekolah minggu sekarang itu seperti apa. Jadi ketika kita menyampaikan materi, ketika kemudian kita mau merancang kegiatan ibadah untuk masing-masing divisi ini, kita tahu trennya seperti apa. Nah, ini juga akan bisa membantu mengurangi rasa takut dan bahkan stres. Jadi komunitas pembelajar seperti ini itu akan membantu kita. Ya, kita akan bisa saling bertanya, ya, kita akan bisa saling menguatkan satu sama lain ya di tengah dunia VUCA seperti sekarang ini. Yang ketiga adalah next complexity ya atau kompleksitas. Nah, kompleksitas itu apa sih? Gitu. Kompleksitas itu adalah lingkungan ya yang kita hadapi sekarang ini, yang kita tinggali sekarang ini adalah lingkungan yang dinamis. Tetapi di dalam lingkungan yang dinamis ini seringkali ada keterkaitan yang justru sulit kita uraikan ya. Artinya kalau di bahasa saya tuh biasanya benang ruwet campur aspal. Udah ruwet dicampur aspal nggak bisa diurai. Itu seperti pikiran kita perempuan, ibu-ibu. Nah, ternyata di dalam dunia ini itu banyak hal yang kemudian sulit diurai. Karena apa? Karena seringkali solusi, ada masalah nih. Masalah dulu dengan masalah A, ya kita bisa kasih solusi B. Tetapi ternyata sekarang ini anak misalnya dengan masalah A, kita kasih solusi B nggak masuk. Mental ya kan, mental block misalnya. Kalau bahasanya sekarang wah kena mental ya, kalau bahasanya anak muda sekarang wah kena mental ya. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena ada perubahan, pergeseran karakter, pergeseran budaya, pergeseran lingkungan. Lingkungan semakin menjadi dinamis, sulit untuk diurai. Next. Nah, untuk mengurai benang ruwet yang campur aspal tadi, yang kusut itu, karena kompleknya permasalahan ya, kompleknya eh, kehidupan yang harus kita alami ya. Masalah ini mungkin belum selesai. Sekarang ini masalah apa nih? Mungkin sekarang kalau di Indonesia sebentar lagi pemilu ya kan, sebentar lagi pilih presiden. Ini belum ya, mau menjelang ya. Nah, kalau bahasa Jawa itu mintip-mintip begitu, tetapi ada masalah lain nih ya. Kemudian ternyata di daerah-daerah itu pasti ada kesenjangan sosial yang terjadi begitu. Atau mungkin di mana sih ibu-ibu, kalau sederhananya di rumah kita aja ya. Masalah apa? Hari ini masalah belum selesai. Masalah apa? Ada masalah dengan anak mungkin ya. Atau besok ini kita mau makan apa ya. Kita belum memikirkan menu ya. Ternyata ada masalah lain lagi. Tetangga kita kenapa ya? Kemudian ada apa di gereja? Nah, ini ada banyak masalah yang kompleks. Kita bisa memecahkannya atau kita bisa mencoba dengan clarity atau apa? Komunikasi yang sederhana dan mudah tersampaikan. Nah, ibu-ibu, di tengah dunia lingkungan yang dinamis ini, coba sekarang ibu-ibu hitung berapa jumlah WA group. Ibu-ibu punya WA group berapa? 10, 15, 20, semua 26. cantik. Berapa Bu Evi? Bu Evi punya berapa? 26 grup. Lah, gobrak. Saya 44, Bu. Aduh, 44. Ada lagi yang lebih banyak, 50, 100. Coba bayangkan, dan itu semua bunyi semua. Dan itu semua memberikan informasi semua. Entah itu memang penting, mendesak, tidak mendesak, ya hanya kemudian lewat begitu saja. Akhirnya kita gegap gempita ya. Untuk apa gegap gempita? Untuk kita melihat ya, dilihat satu-satu, ngabisin waktu. Kita juga punya pekerjaan yang sekarang ya, yang harus kita lakukan. Akhirnya kadang-kadang, aduh info apa terlewatkan. Padahal justru sebetulnya itu penting. Nah, ini yang seringkali membuat kita menjadi apa? Rumit, ya kan? Menjadi rumit.
menjadi nggak bisa diurai. Padahal sebetulnya ya kan, kalau kita bisa melakukan komunikasi yang sederhana, jelas dan mudah tersampaikan, yang penting adalah komunikasi. Tapi tadi itu ya, berkaitan dengan era ini semua lewat WA semua. Semua akhirnya aduh nggak usah lah telepon. Sedikit-sedikit kalau penting kita bikin grup. Sedikit-sedikit kita bikin grup ya. Akhirnya grup demi grup, anak-anak grup ya padahal sudah ada nenek grup, ibu grup, anak grup, cucu grup akhirnya. Nanti ada lagi ya cicit grup. Saking banyaknya ya. Nah, itu membuat komunikasi kita seringkali tidak tersampaikan dengan baik. Next. Nah, di dalam lingkungan kerja ya, maupun lingkungan dimanapun kita berada sebagai apa kita, bahkan kalau di grup RT RW ya, di grup PKK ya, di rumah itu juga begitu ya. Banyak info ya, info DB. Kalau tiap Kamis itu tempat saya harus lapor jentik ya, lapor jentik, jentik negatif gitu ya. Kalau lupa lapor udah langsung di WA nih sama koordinatornya, Bu, jentik negatif atau positif gitu. Waduh, ya lupa. Nah, dalam lingkungan kerja yang serba kompleks, komunikasi ini merupakan kemampuan yang penting, ibu-ibu, yang harus dimiliki oleh kita yang terlibat. Kalau sekarang ibu-ibunya terlibat di gereja, ya kan, di kantor, ya, di komunitas manapun, mari kita berusaha untuk mendahulukan komunikasi, karena ini sangat penting, ya. Komunikasi sangat penting. Kalau kita bisa mensortir ya, mensortir info di WA itu alangkah baiknya ya. Kadang-kadang saja saya sampai aduh nggak baca padahal itu info penting ya. Setelah itu besok gelagapan ya mencari-cari. Nah, komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity ya atau ambiguitas ya, ambigu. Nah, kalau ambigu itu sebetulnya sejak zaman nenek moyang kita sudah kita alami. Tetapi di era VUCA ini seperti apa sih? Next, ambiguitas ya. Ini seringkali yang kita tafsirkan ya itu berbeda ya. Orang satu saya dengan Bu Anggriani, dengan Bu Shirley Sentani, dengan Bu Wati, dengan Bu Kanti, dengan Bu Eka, dengan Bu Maria, itu berbeda-beda persepsinya atau menafsirkan terhadap sesuatu. Contohnya saja ketika di WA misalkan, saya pernah nih nggak masuk, ya kan? Saya nggak ikut rapat, saya nggak masuk. Lalu teman WA saya, Bu Vera, di mana kok nggak ikut rapat? Saya jawab karena saya sedang nggak enak badan, saya jawab, maaf Bu, saya di rumah sakit, nggak ada titik koma. Saya di rumah sakit. Maksudnya saya ada di rumah sedang sakit. Tapi karena dengan WA cepat ya, saya langsung aja tulis saya di rumah sakit. Langsung saya ditelepon. Bu, di rumah sakit mana? Kamar nomor berapa? Kenapa kok sampai opnam? Padahal saya di rumah. Cuman paling demam biasa, tidak harus yang di rumah sakit. Nah ini penafsiran-penafsiran. Bahasa WhatsApp, bahasa di media sosial dengan bahasa lisan itu seringkali yang membuat jadi ambigu. Penafsiran kita berbeda. Ya apalagi itu tadi banyaknya info. Oh, tak pikir ki wingi infonya itu seperti ini. Oh, makanya saya begini. Saya sudah baca WA belum? Sudah baca info apa belum? Sudah, Bu. Lah kok masih seperti ini? Loh, lah tak pikir begini kok, Bu. Loh, ya iya. Saya maaf ya, Bu. Nah, akhirnya apa? Kacau. Jadi kacau. Nah, inilah yang dinamakan ambigu ya seringkali. Karena penafsirannya beda-beda. Nah, kekacauan yang seperti ini di tengah era VUCA ini, di tengah gempuran atau lalu lintas ya, lalu lintas informasi yang semakin beragam, yang semakin cepat dan silih berganti ya kan. Berita hari ini beritanya apa? Oh, tentang Jessica Mila. Nanti 2 minggu kemudian sudah ada berita yang lain lagi. Atau di minggu ini ada berita jentrek-jentrek dan kita nggak ngerti. Oh iya, ada berita apa ya? Oh iya, ternyata di dunia belahan sana ada banjir. Oh iya, ternyata kemarin itu ada si Bima ya yang sekarang lagi dihujat ya oleh para apa
penikmat TikTok ya, karena dia menghujat Bapak Jokowi ya. Ibu-ibu mengikuti nggak nih si Bima ya? Nah, salah satunya apa yang dilakukan oleh si Bima ini? Dia adalah ingin eh, apa namanya mengkritisi ya, mengkritisi. Dia ingin mengkritisi, mengkritik terhadap kinerja wakil rakyat ya. Mungkin kemarin-kemarin dia dianggap wah hebat kamu Bima, keren kamu berani menyuarakan ya satu orang dibanding sekian ratus juta warga Indonesia, dan ternyata menyentuh hatinya Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi langsung datang ke kampung halamannya si Bima dan melihat langsung mengucurkan dana sekian triliun untuk membangun jalan ya yang sudah dikritisi oleh si Bima tadi. Ternyata si Bima melakukan apa lagi? Melakukan dia kemudian mengkritisi Bapak Jokowi, tetapi tidak semestinya ya. Saya juga cukup kecewa dengan hal ini. Nah, kemudian lingkungan yang nggak bisa terjelaskan karena informasi yang didapat ini tadi dimaknai dengan berbagai macam cara. Ada orang-orang yang mungkin melihat TikToker A, mungkin wah saya hebat, saya lihat dia hebat, tapi mungkin orang lain saya nggak setuju dengan hal itu, dan akhirnya muncullah ya kan netizen gitu ya. Kalau di Indonesia tuh netizen Indonesia tuh paling paling pedes ya, paling pedes ya. Untung saya bukan TikToker ya, jadi saya nggak ada netizennya ya. Oke, next. Nah, ibu-ibu, ambiguity ya, ambiguity atau ambiguitas ambigu ini bisa kita lawan dengan agility ya, agilitas atau apa? Fleksibel, lincah ya. Agile bahasanya, bahasa Inggrisnya agile ini adalah fleksibel, lincah ya untuk menyesuaikan perubahan yang sungguh dahsyat dan luar biasa di era sekarang ini. Ya, next. Nah, apakah ibu-ibu pernah ya pernah ya pasti ya mengikuti ya, kita itu sekarang ada di zaman AI ya, artificial intelligence. Beberapa waktu lalu yang saya pernah ikuti ya seminar, kemudian saya juga di kalangan pendidikan ini menjadi sesuatu yang ngeri-ngeri sedap ya, gitu ya Bu Julia, dengan AI ini. Chat GPT. Nah, ini yang lagi ngetren. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin pernah yang mendengar atau bahkan ibu-ibu sudah pernah ya mencoba mungkin ya. Sekarang itu kita pendidik, pendeta ya, kemudian kita yang biasa berbicara ya di khalayak ramai itu dengan teknologi ChatGPT itu, ini menjadi satu tantangan. Ya, ChatGPT itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis artificial intelligence ya. Di situ itu kalau kalau sekarang kita pakai Google ya. Google itu mesin pencari data gitu ya. Itu kita begitu kita ketik ya, kita mau cari apa? Kita mau cari Yesus begitu. Lalu keluar gitu kan. Yesus siapa begitu. Hanya mungkin tidak terlalu banyak atau artikel. Nah, kalau ChatGPT ini ibu-ibu misalkan ya pengen mencari, jangan lodeh, wah itu kalau bahasa Jawa, sayur lodeh, memakai bumbu dari Korea misalkan. Ibu-ibu ngechat begitu aja, si ChatGPT ini bisa langsung dia langsung menampilkan pendahuluan misalkan bab 1, bab 2, bab 3, penutup, evaluasi ya. Bahkan seperti itu ya. Saking-sakingnya nih di zaman ini ya, itu yang kemudian menjadi dilema bagi kita. Ini terlebih lagi kita sebagai seorang ibu ya. Apakah nanti anak-anak kita ini dengan artificial intelligence ini ya, dengan kecerdasan buatan ini ya, mereka akan bergantung sepenuhnya, ya kan? Seringkali kemudian
sekarang pun ya kalau Brandly ya, biasanya kalau anak-anak sekolah pakainya Brandly. Ada pembelajaran di kelas pakainya Brandly aja Bu gitu. Itu cepat lah. Kalau ChatGPT ini lebih luar biasa ya. Meskipun sebetulnya mereka belum sempurna ya. Kadang-kadang misalkan ada tafsiran Alkitab ya kan, kalau ada yang mau khotbah ya, saya mau khotbah tentang apa gitu. Wah, ChatGPT ini bisa langsung kasih ibu-ibu dari pembukaan tafsirannya ayat ini ya mau dibuka apa seperti itu. Ini adalah zaman yang terjadi sekarang, ibu-ibu ya, luar biasa. Bagaimana kita harus menghadapi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu ya, apalagi mungkin ibu-ibu ini adalah pendidik di rumah, ibu-ibu gembala, ibu-ibu istri hamba Tuhan ya. Kita harus uh, aware ya terhadap hal-hal yang terjadi di luar kita. Oke, next. Nah, to be agile ya, agile woman ya. Kalau saya bisa bisa sedikit mengartikan ya, apa sih ya? Next Bu Lilia. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama dengan situasi kondisi ya, ibu-ibu kita sama-sama mungkin ya sedikit bernafas ya, ambil nafas dalam-dalam ya. Kemudian kita akan sama-sama renungkan bersama. Yang pertama adalah adaptif dan inovatif ya. Kita mau beradaptasi dengan zaman ini dan kita juga harus memiliki inovasi. Ke depan itu trennya ya untuk anak-anak itu apa? Atau mungkin kita ada di mana? Kita sebagai business woman misalkan, trennya ke depan ya, yang kita menjual apa sih, kita sedang bisnis apa saat ini? Oh, saya sekarang ini sedang bisnis makanan misalnya, atau saya sedang bisnis baju. Nah, trennya ke depan itu seperti apa? Nah, termasuk juga di dalam bisnis ya. Di dalam bisnis ini ketika sekarang itu mall ya sudah kehilangan pamornya ya kan, dilindas digilas oleh online shop ya, itu kita juga harus uh, betul-betul aware ya di bagian ini, adaptif dan inovatif. Kalau saya ada di sekolah ya, kalau guru-guru ini nggak inovatif ya, tidak mengembangkan diri, maka kita akan kalah dengan murid-murid kita. Next, tenang, netral di dalam segala situasi. Boleh situasi di era ini boleh eh, membabi buta ya, rasa-rasanya ini belum selesai sudah ada ini lagi. Kita belajar ini belum selesai, kita sudah harus diminta belajar yang ini ya. Ternyata anak-anak sudah bisa ini kok kita ketinggalan ya. Tetapi kita bisa tenang dan kita netral di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Hal ini pasti ibu-ibu semua sudah terbiasa ya, sudah nilainya pasti sudah 100 begitu ya dibanding dengan saya. Kemudian mampu memprediksi tren ya. Kalau tadi saya bilang inovatif, ini salah satunya juga mampu memprediksi tren di dalam bidang apa saja begitu. Misal sebagai ibu rumah tangga pun ya, anak-anak kalau dimasakkan gudeg kok hanya gudeg yang seperti ini ya, mungkin ibu-ibu punya tren yang lain. Cari ya gudeg spesial ya supaya anak-anak gampang lebih senang makan, atau ketika anak-anak balita misalkan ya mereka agak susah makan, harus harus apa, inovasi, harus tahu trennya. Oh, anak-anak sekarang itu keinginannya apa? Oh, suami-suami sekarang itu mereka trennya apa begitu ya. Oke. Kemudian kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, ini saya pun juga tetap belajar ya di hari-hari ini. Ibu-ibu kalau kita nggak punya kecerdasan emosi yang tinggi, maka dengan eh, banyaknya ya lalu lintas informasi, situasi kondisi yang tidak menentu ya, kita pasti akan apa ya, sesuatu itu bisa menjadi pemantik ya buat mm, meluapkan emosi kita ya. Kita dapat WA, misalkan ada teman yang share di grup WA, sebenarnya itu tuh nggak penting gitu, tapi dia share, ketika share loh itu malah menakutkan ya, atau malah membuat kita jadi masa sih ada informasi begini ya. Kemarin saya dapat di grup WA itu, kalau ambil ATM hati-hati karena nanti di ATM itu ya nanti kita jangan-jangan awas loh ya kalau ngambil itu di dekat yang apa ada satpamnya begitu. Kalau yang di pom bensin ya, ATM-ATM yang sepi itu nanti takutnya kita begini-begini lah. Itu kan kemudian kita jadi emosi, kita jadi terbawa, kita jadi ketakutan gitu. Kalau kita nggak punya kecerdasan emosi, kita akan terbawa oleh
arus informasi yang gegap gempita seperti ini. Kemudian belajar dan tumbuh dari kesalahan, nggak apa-apa ya. Aku kok tunak-tunuk ya, kok aku nggak bisa nih, aku buka internet aja nggak bisa gitu kan. Aku pakai WA atau sekarang apa sih ada TikTok, apa sih itu TikTok nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, kita belajar dari semua kesalahan yang pernah kita hadapi ya, terutama di era ini. Karena solusi di masa lalu tidak bisa menjadi solusi di masa sekarang. Kemudian yang keenam adalah menjadi teladan, bijaksana, dan fokus pada kualitas hasil. Visi misi kita apa? Visi misi persekutuan perempuan di gereja itu apa misalkan ya. Kita tahun ini mau mengarah kemana nih visi misi gereja kita? Atau di dalam organisasi kita mau menjadi apa? Ke depan kita mau seperti apa? Nah, fokus pada hal itu. Dengan komunikasi yang baik kita fokus, kita punya kecerdasan emosi yang baik, maka kita akan bisa seiring sejalan ya, meskipun di luaran sana dunia ini semakin berubah dengan luar biasa. Oke, yang terakhir adalah kita fokus ya, fokus untuk memberikan yang terbaik. Karena apa Ibu-Ibu? Fokus pada apa yang penting dan lepaskan apa yang nggak penting. Fokus pada info-info grup yang penting, ya. Fokus pada tujuan kita yang penting dan lepaskan apa yang tidak penting. Dan kita harus bisa rela, merelakan ya. Kemudian fokus untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Bukan berpikir bahwa aku yang terbaik. Sekarang ini mungkin gitu kan ya, di gereja kita itu kita sudah lakukan ya, kita tren apa kita sudah lakukan, tapi ternyata di depan sana di gereja yang lain itu trennya lebih jauh lagi begitu ya. Jadi setiap hari di era VUCA ini fokus menjadi terbaik, bukan berpikir bahwa kita ini yang paling baik, karena di luaran sana masih ada yang lebih baik daripada kita. Saya ingin mengambil sebuah ayat dari firman Tuhan bahwa di dalam Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seringkali mungkin di zaman ini, di era VUCA ini, kita nggak kuasa ya, nututi ya. Wah, aku ini wis rak ketututan ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Wis rak, kita nggak bisa nututi, kita nggak bisa ngikutin. Ah, sudahlah, aku ya sudahlah, wong aku cuma ibu rumah tangga. Ah, sudahlah, gitu kan. Aku cuma guru, aku bukan pebisnis, ya kan. Ah, sudahlah, gitu. Ah, sudahlah, gitu. Tetapi Yesaya menyampaikan bahwa kita harus berlari dan tidak menjadi lesu, nggak lelah di zaman yang luar biasa ini ya, karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang terakhir ada satu kalimat yang baik ya, di beberapa artikel, di beberapa forum diskusi ini selalu disampaikan. Ketika kita ingin bertahan hidup di dunia yang sekarang ini, maka kita tidak bisa menghindari kemajuan ya Ibu-ibu. Kita hanya bisa beradaptasi. Beradaptasi itu yang bisa kita lakukan. Kalau Albert Einstein mengatakan ya bahwa kadar atau ukuran dari kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi atau kemampuan untuk berubah. Ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Ya, kita semua diberi kecerdasan oleh Tuhan untuk memakai setiap potensi ya yang sekarang ini di usia kita berapapun ya, itu Tuhan memberikan kita potensi dan kemampuan untuk berubah. Karena tadi kalau kita nggak mau berubah, maka niscaya kita akan punah ya, kita akan tergeser dengan perkembangan zaman ya. Trust yourself, you can do this, and God bless. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Evi. Terima kasih Bu Lilia.